Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nggak disangka-sangka nih hari ini saya bisa dapat tamu. Masya Allah, pesulap merah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya manggilnya Pak Mas Marcel. Mas Marcel. Oh, aduh, ada masnya. Iya. Emang bisa. Jawa aja? Iya, emang keturunan Jawa. Oh, Jawa. Betul. Jawa ini di Mas? Wonogiri. Oh, alah Wonogiri. Wonogiri. Kelahiran Wonogiri? Kelahiran Jakarta sebenarnya. Oh, kelahiran Jakarta. Udah pindah. Orang tua di Wonogiri? Orang tua keturunan Wonogiri, cuma udah kerja di Jakarta. Oh, oke. Jadi kelahiran Jakarta. Berarti boleh dikatakan setengah Betawi dong ya? Setengah, bener. Iya betul. Emang Pergaulannya masih anak-anak Betawi? Iya betul. Masya Allah. Zaman dulu kecil-kecil. Nah, ini alhamdulillah nih. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol sama Mas Marcel ya. Depan saya ini ada apa nih? Ini apa nih Mas? Ini peliharaan saya. Wih. Ini bisa melata nggak nih? Ini enggak, ini udah kaku nih. Ini namanya yang disebut jenglot. jenglot. Iya, Waduh. ada dua tipe nih. Ada yang jenglot ini, jenglot asli, yang disebut jenglot asli itu yang ini. Asli itu maksudnya gimana? Asli yang memang diciptakan dulu pertama kali tuh jenglot kayak gini. Bahannya ini. Maksudnya ini asli bikinan orang atau asli memang dari hidupnya begini? Asli bikinan orang. Oh, asli bikinan orang. Ini yang dukun-dukun pakai nih, kayak gini. Oh. Tapi dukun-dukun zaman dulu, kalau dukun-dukun zaman sekarang mah jarang ya yang pakai jenglot asli kayak gini. Kebanyakan jenglot palsu yang kayak gini nih. Oh, kecil-kecil. Iya, yang bahannya tuh bukan dari hewan. Kalau yang aslinya jenglot itu terbuat dari hewan kayak gini nih. Oh, jadi ini memang hewan asli. hewan asli. Bangkai hewan asli. Iya, betul. Terus yang sudah diawetin gitu. Diawetin. Terus dibentuk gitu. Dibentuk dan dilem-lem, disambung-sambung. Oh, dilem. Iya, karena memang kan gini kok, jenglot itu awal dibuat itu memang untuk action figure. Oh. Action figure. Jadi sebelum adanya kayak Naruto, Iya. Dragon Ball, dulu tuh kan nggak ada karakter yang terkenal. Iya. Nah, akhirnya dibuat kreasi lah, ada yang atasnya manusia, bawahnya kuda, atasnya manusia, bawahnya ular, atasnya manusia, bawahnya ikan. Oh, berarti ini untuk sebenarnya barang prakarya ini berarti? Iya, Oh. barang koleksi. Gitu. Nah, terus kayak gini, jenglot kenapa kok isunya atau mitosnya dibilangnya minum darah? Nah, karena dia dibuatnya dari kelelawar. Kelelawar itu minum darah hewan. Oke. Nah, makanya mitosnya jenglot itu harus ditetesin darah biar hidup gitu katanya. Padahal mah alah. kalau kita paham sejarahnya ya, dia dibuat dari kelelawar, bangkai kelelawar. Makanya kelelawar itu minum darah hewan. Nah, terbuatlah mitos itu. Oh, alah. Makan darah. Ini nggak ada switch-nya nih? Hah? Nggak ada ada. switch-nya? Kalau ini nggak ada. Kalau yang asli itu emang dia unik karena rapihnya dari bangkai hewan ini tuh ditempelnya rapi banget kayak gini tuh. Ini nempelinnya pakai apaan? Pakai lem, tapi diamplas lagi, diwarnain lagi. Tapi ini benar asli bangkai kelelawar nih Iya, berarti? bangkai kelelawar, Yang betul. ini bangkai ular. Iya, tapi kuku-kukunya ini dari kuku-kuku ayam diamplas. Oh, niat banget ngamplas kuku ayam. Iya, iya bener. Terus rambutnya ini rambut apa? Rambut salon ini mah. Oh, salon. Ngambil, iya. Nih. Jadi kalau yang potong rambut di salon bisa jadi rambut jenglot? Iya bener, Astaga. bisa jadi. Nah, ini juga kalau yang kecil kayak gini tuh. Ya aslinya jenglot seperti ini. Kalau yang palsu macam-macam nih. Yang palsu kayak ini jenglot capek saya nyebutnya. Oh, jenglot capek. Duduk dia. Dia bisa nyala nih, lihat. Tuh. Oh, lu pencet sini. Iya, benar. Lu pencetan. Nih pencetannya di bawah Waduh. nih, Niat di banget paha. ya, berarti ada baterainya berarti ya? Ada baterainya di sini. Astaga. Di perut. Bahkan saya punya tapi lagi nggak bawa yang bisa keluar darah di mulutnya. Jadi dipencet bagian perutnya, dia keluar darah. Nah, itu dimasukin darahnya pakai suntikan tuh. Ada selang di mulutnya. Darah apa? Darah-darahan. Darah ayam. Enggak, ya bisa pakai darah ayam atau darah-darahan kayak pewarna. Oh. Pewarna dicampur air. Gitu. Jadi ini yang ditakut-takutin, dan parahnya di Indonesia nih ya. Sempet ada teman saya yang praktisi pencak silat. Denny Wewe waktu itu. Nah, istrinya Bang Denny ini lagi hamil nih. Main ke rumah, saya edukasiin tentang jenglot itu sebenarnya kayak gini. Kan di story ini sama dia nih karena unik. Di storyin, wih, komentar-komentar katanya di inboxnya. Hati-hati teh kalau megang itu nanti anaknya kenapa-kenapa. Astaga. Anjir, ini padahal boneka doang jenglot gitu. Karena kepercayaan masyarakat kita yang Iya, masih banyak yang dungu gitu. Aduh, awam ya. Iya, masih banyak yang awam yang Nggak pernah, percaya nggak pernah kedunguan. disisirin lo gimana sih? Emang nggak disisir, nggak di rebonding. Jadi kaku begini nih tuh. Iya. Nah, ini yang sering dipakai untuk praktek perdukunan. Perdukunan bilangnya, nih saya jual 10 juta misalkan untuk penarik rezeki. Oh, Nah gitu. 10 juta. Iya, padahal Oh, belinya murah.
belinya 500.000 Ini ini. kok murah 10 juta? Iya. Bukan bisa miliaran kalau Wah iya, beda-beda dukun. Oh, beda dukun. Beda dukun, tergantung dia ngelihat orangnya juga nih. Oh gitu. Iya. Lihat pelanggan. Pelanggannya. Kalau pakai mobil apa? Nah, itu. Oh, oke. Jadi mobil menentukan harga. Iya, betul. Ya, biasanya gitu. Nah, Astaga. ini dijualnya tuh ada yang buat penglaris, penolak bala. Tergantung si cerita curhat si korbannya juga. Oke. Kalau korbannya bilang, saya tuh di rumah sering berantem sama istri. Oh. Wih, kan umum tuh sebenarnya guys. Itu umum guys, iya. iya Kak? Wajar itu, Pak. Wajar. Iya. Kalau nggak berantem malah nggak wajar ya. Iya, karena memang kunci pernikahan itu kan komunikasi. Iya, kan penyatuan dua pribadi. Betul, kalau Gitu. diem-dieman aja di rumah, itu nggak wajar sebenarnya. Jadi kalau berantem terus, mungkin ada yang egonya perlu diturunin atau kamu perlu belajar perbedaan otak pria dan otak wanita agar memahami satu sama lain gitu. Wah, itu ilmu apa berarti? Psikologi berarti Psikologis, ya? Oh, betul. oke. Jadi kebanyakan orang nggak paham tentang dirinya sendiri, akhirnya menyalahkan, mengkambing hitamkan hal lain. Malah larinya ke sini. Guna-guna ya ini gitu. Nah, terus kalau yang misalnya sampai ada orang yang percaya beli begini, Hah. taruh di rumah Dipajang. misalnya, tapi tetap berantem terus gimana? Nah itu nanti dukunnya kan jago way out. Way Dukun out, itu iya. jago ngeles. Iya, jago ngeles. Bahasa kerennya way out. Way out. Jago way out. Diapain? Nih datang nih misalkan, Kun, kan dukun. Kun, saya udah beli kemarin jenglot 10 juta nih. Tapi kok saya tetap marah-marah terus ya? Wah, saya melihat memang santet atau kirimannya ini bukan di rumah kamu nih, tapi nempel di badan kamu. Kamu perlu beli ritual baru lagi. Dijual lagi barang-barang yang lain. Nih obat nih harus diminum. Gitu. Habis lah tuh ntar jual tanah lama-lama deh. Itu banyak yang tertipu nyampe kayak gitu. Sampai Dan segitunya. Parahnya nih kok Dondi, pernah ada yang ngelapor ke saya, itu miris banget sumpah. Ini hal termiris, dia orang Bogor. Dia bilang, "Bang Marcel, tolong saya, Bang." Kenapa? Istri saya dicabulin dukun sehari 3 kali. Astaga. Nah, saya tanya kronologinya gimana kok bisa lu ngasih istri lu buat si dukun? Katanya, ini kita udah kondisi kepepet, kontrakan kita juga belum bayar, terus utang juga orang-orang udah pada nuntut utang. Jadi kita udah kehabisan pikiran nih gimana cara ngelunasin ini semua. Akhirnya kita ngelihat salah satu channel YouTube horor yang ngundang dukun ini. Terus kita coba konsultasi. Nah, pas konsultasi ternyata katanya, wah ini mah perlu ngejalanin ritual penarikan uang goib. Nah, dia pertama 7 hari. Nih sistemnya dukun nih, saya bocorin total nih. Jadi misalkan datang nih kan kayak gitu, dukun akan pura-pura baik. Oh iya, tenang aja, ini saya bantu ya. Tenang aja, nggak usah bayar, saya mah nggak butuh. Wah, saya suka ngebantu aja, gitu. Ini saya bantu doain dari jauh ya. Kamu tinggal siapin air aja. Oh iya. Nah, nanti dia nyiapin air, misalkan minum, ternyata masalahnya nggak selesai kan? Wah, nggak selesai. Ya udah, ini pakai ritual yang berikutnya nih agak lebih kuat lagi energinya kalau itu nggak selesai juga. Kamu siapin daun A, B, C, daun 7 jenis lah, bunga yang kuncupnya 7 lah dan semacamnya yang ribet-ribet. Sambelnya enggak, sambelnya. Itu macam-macam tuh yang ribet-ribet lah pokoknya. Terus Kayak apel jin lah, ngumpulin hari Senin itu kamu taruh apel jin di sini, hari Selasa itu kamu naruh daun 7 rupanya kayak gini, hari Rabunya itu kamu taruhin kopi 7 jenis. Nah, nyampe seminggu. Bayangin nih Doni, dia ngejalanin itu kan udah dengan effort luar biasa. 7 hari dia ngelakuin itu, terus nggak sembuh-sembuh juga, nggak ngefek-ngefek juga nih sama ekonominya. Akhirnya katanya ditelepon lah, ini nggak ngefek juga. Wah, nggak muncul juga uangnya. Iya, nggak muncul juga. Akhirnya dukunnya ke rumah nih, ke rumah dia. Nah, disitulah terjadi. Pas ke rumahnya itu, kebetulan dia pas dukunnya datang, si suaminya lagi nggak ada. Ada istrinya doang. Ditanya nih sama si dukunnya, ini ritualnya udah ngejalanin apa aja? Ini. Oh ya, bentar saya bantu ritual ya. Oh, nah. Wah, ini ada yang agak berat sih ritual terakhir nih. Tapi ini harus dilakuin. Kamu nih harus berhubungan intim di lokasi ini sekarang. Sekarang? Iya, bilangnya gitu. Nggak ada suaminya kan? Sekarang. Nah, ini karena bagian dari ritual ada gerakan-gerakan khusus yang harus dilakukan. Nah, akhirnya terjadilah tuh. Ya udah saya bantu aja. Oh. Nah, maksudnya dukunnya nawarin jadi sukarelawan gitu. Betul. Saya bantu Bisa aja. ya. Nah, itu terjadi pas baru datang itu pagi hari. Terus siangnya suaminya pulang kerja, ditanya, "Oh, udah ada nih, Abah. Tadi udah ngejalanin apa?" "Oh iya, tadi kita udah berusaha ritual tambahan dan semacamnya. Ini tinggal nunggu aja sih waktu uangnya muncul gitu." Nah, pas siangnya itu, ini kayaknya masih ada yang kurang sih, harus ada yang dibeli gitu. Ini yang perlu saya dibeli ini.
kayak telur angsa gitu-gitu yang susah. Astaga. Dikasihlah ke suaminya. Suaminya berangkat nih. Pergi Jam 1 lagi. siang. Pergi Harus lagi. ritual lagi. Ritual lagi betul. Kayak obrolan yang pertama Iya. diobrolin lagi. Saya dapat bisikan goib. Waduh. Bilangnya. Saya dapat bisikan goib, ini harus dikerjakan sekarang. Gitu. Dan harus sama orang yang sama seperti yang awal. Nah, dikerjain lagi nih istri sama dia nih berdua. Terus pas suaminya pulang sore, benda-bendanya ditaruhin katanya. Pas malam harinya si dukun nginep tuh ritual-ritual katanya di tempat itu. Iya, dukunnya nginep. Kan tidur nih suami sama istrinya. Nah, katanya jam 1 malam itu si dukun masuk ke dalam kamarnya, nyium si istrinya bangun. Harus ada yang dikerjain, tapi kita harus diem-diem. Jadi suaminya tidur, istrinya sama itu. Astaga. Jam 1 malam. Itu ketahuan setelah si suaminya ngecek WhatsApp-nya si istrinya. Istrinya ngeluh, Abah kayaknya yang kita lakuin kemarin salah deh. Karena nggak berefek juga sampai sekarang gitu-gitu. Aku jadi merasa bersalah sama suamiku gitu. Nah, suaminya baca itu konfirmasi. Kamu ngelakuin apa emang? Diceritain lah. Wah, nangis-nangis suaminya cerita ke saya. Sumpah itu kayak Sehari 3 kali. sehari 3 kali. Bener-bener. Aduh, saya mau ngebantu juga udah terjadi. Gimana apanya? Apanya yang perlu dibantu kalau kayak gitu kan? Ya udah. Saya cuma bisa bilang ya semoga jadi pembelajaran biar nggak percaya dukun lagi. Kadang orang harus ditipu atau kayak gitu dulu baru nyadar dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Kalau nggak nipu cabul. Iya, dukun tuh cuma ada 2 sekarang ya. Tapi Kacau. gini, Mas Marcel, ini sebelum kita lebih lanjut lagi nih ya. Pada mulanya Mas Marcel ini gimana ceritanya kok bisa jadi pesulap merah ya? Oh, jadi pesulap merah panjang banget kalau diceritain. Di ini aja Singkat-singkat. dirangkum-rangkum lah singkat-singkat lah. Iya, jadi ceritanya kan dulu emang dari SD itu saya suka sama sulap. Dari SD suka sama sulap, cuma kan ekonomi keluarga nggak mendukung untuk bisa beli alat-alat sulap dan semacamnya. Akhirnya ngumpulin uang dari uang jajan dikit. Terus dulu dari SD saya udah belajar jualan tikus Jepang. Tikus Jepang? Tahu nggak tikus Jepang yang warna-warni? Iya. Tapi ada buntut panjangnya. Nah, saya jualan di pasar Minggu gitu, Minggu pagi. Jualan. Terus ada satu penjual yang ramai banget. Ih, ini jualan apa nih? Saya lihat, wih sulap ternyata. Nah, ini saya tonton. Wih, seru juga. Waktu itu harganya 15.000 tuh. Alat yang kalung sama ring. Kalau dijatuhin bisa nyangkut. Nah, kalungnya nggak ada salibnya? Nggak ada. Beda. Ini bulat. Iya. Terus nggak kan itu jualan di CFD kan berarti ya? Kayak CFD gitu kan? Ringnya bulat itu berat penyembah donat. Penyembah donat. Iya. Nah, waktu itu saya tertarik tuh. Akhirnya belilah nih. Nabung beli. Wah, diomelin orang tua. Kata orang tua tuh waktu itu, daripada ngumpulin, karena kan dulu jajannya Rp1.000. Saya sengaja nggak jajan di sekolah buat beli itu ya. Diomelin sama orang tua. Kamu nanti sakit perut, berobat mahal gitu. Malah beli alat-alat kayak gitu, nggak guna gitu. Wah, diomelin habis-habisan. Tapi saya nakal tuh, saya tetap nabung dari uang jajan untuk beli alat sulap kecil-kecil gitu. Nah, pas SMP saya udah mulai tertarik sama sulap lebih gede lagi. Saya praktekin ke teman-teman. Saya mulai tertarik hipnotis tuh pakai jin atau enggak sih ya? Kok bisa ngebuat orang tidur? Pelajarin hipnotis itu kayak gimana? Baca-baca di internet. Terus ada seminar, harga seminar ya per orang 3 juta rupiah. Widih, ikut. Nah, saya kan pengen ikut tapi duit nggak ada. Iya. Ini yang 15.000 aja diomelin, apalagi 3 juta. Iya, saya minta tolong ke orang tua, mah mau belajar ini. Wah, diomelin habis ngapain, kita makan aja udah cukup pas-pasan gitu. Mendingan buat makan daripada buat itu gitu kan. Akhirnya saya pakai teknik waktu itu nggak tahu gimana. Saya udah mulai ikut seminar dulu, seminar gratisan, kayak di sekolah, di berbagai Facebook tuh dulu banyak banget seminar gratisan. Di situ salah satu seminar ada yang ngajarin 1M. Iya, modal 1M kita harus digunain, yaitu mulut. Nah, kirain miliar. Enggak. Mulut. Nah, terus luar biasanya saya waktu itu karena mungkin masih muda ya. Saya kayak dan pengen belajar juga. Karena nggak punya duit, seminar kan ada nomor admin nih. Saya telepon, minjem dulu ada telepon rumah tuh. Saya telepon pakai telepon rumah. Butuh kru nggak gratis. Gitu. Saya nggak dibayar nggak apa-apa. Nah, akhirnya dari banyak event ada beberapa event yang seminar itu yang membolehkan. Oh iya, boleh kita butuh gitu. Sukarelawan. Iya, akhirnya datang nih saya nih.
modal 1 M itu mulut. Saya beres-beresin bangku. Nah, saya nguping dari di belakang. Itu makanya dapat tuh semua ilmu-ilmu pengetahuan tentang dunia bisnis, tentang hipnotis. Sampai akhirnya saya bahkan bisa dapat gelar hipnotis itu di tahun 2012. Itu gratis gara-gara banyak ikut seminar-seminar kayak gitu, ngakru. Salah satu trainernya ada yang kenal, nih orang kok ngakru terus. Coba kamu praktek gitu. Saya praktek berhasil hipnotis. Tidur. Tidur. Terus dites lah sama dia nih pengetahuan teori-teorinya. Kata dia, "Wah, ini kamu udah cukup bagus nih. Bisa dikasih gelar gitu." Dikasih gelar gratis. Dari ini, dari apa, lembaga pendidikan iya, atau? lembaga hipnotis. Oh, lembaga hipnotis. Iya, ada lembaga hipnotis. Jadi gelar non akademis. CH. Nah, Certificate Hipnosis dulu. Jadi S1-nya di hipnotis lah. Asik. Itu iya. Itu Pak, waktu saya masih SMP tuh. SMP kelas 3, SMA menuju SMA kelas 1 tuh. SMP udah dapat sertifikat hipnotis. Iya. Waduh, luar rekor biasa. itu dong. Iya, rekor, luar biasa. Nah, Terus? akhirnya SMA itu saya mulai masuk TV kelas 2 SMK. Kelas 2 SMK masuk TV, mulai ngerasain, wih, dapat duit dari sulap. Nah, lulus SMK, teman-teman saya kan pada siapa cita-citanya mau jadi dokter. Ada saya mah kamu mau cita-cita jadi apa? Pesulap gitu. Pada kayak ketawa-ketawa, pesulap ulang tahun pasti gitu. Dikira. Dan saya ingat banget waktu itu, pada saat itu orang tua saya selalu bilang, "Dek, jangan jadi pesulap, karena yang sukses di dunia sulap Deddy Corbuzier doang." Itu diucapin berkali-kali. Dan pikiran akal saya berpikir kalau pesulap itu kan bisa memunculkan hal yang mustahil. Berarti ini kan kalau dianggap mustahil, gue harus lakuin nih. Gue harus memunculkan ini gitu. Dulu gitu. Terus? Jadi kayak punya motivasinya gede banget. Padahal duit nggak punya. Nah, lulus sekolah, saya mikir ya udah nggak apa-apa lah. Gue coba nawarin proposal. Kan kalau kata pengusaha-pengusaha motivator dari 100% ada 10% pasti yang berhasil. 1% lah, 1%. Iya, 1% lah yang berhasil. Saya sebarin nih 30 proposal. Ya minimal 3 lah harusnya kan saya pikir. Satu ada. Satu nggak ada? Satu doang ada. Dapat satu. Iya. Itu pun budgetnya 500.000 doang. Per sekali perform. Terus? Wah, ini kayaknya nggak bisa hidup nih gue gitu. Terus pas saya lulus SMK itu orang tua saya bangkrut, rumah dijual untuk bayar hutang. Nah, dari situ harus ngontrak. Itu kontrakan pertama harus pakai uang sisa dari penjualan rumah. Nah, tahun berikutnya saya tanya nih ke orang tua saya, "Pak, ini berikutnya kita harus tinggal di mana nih? Kalau nggak ada duit, kan aku juga nyari masih belum dapat nih, susah gitu." Ya kalau emang nggak ada duit lagi, kita tinggal cari jembatan aja. Dulu gitu nyampe bapak saya tuh, kita cari jembatan aja. Ya nggak ada duit lagi, mau gimana lagi, ngikutin takdir. Wah, dari situ tuh saya naik ke atas genteng, saya minta tolong ke Allah, nangis. Kenapa di atas genteng? Biar dekat gitu maksudnya? Iya, dalam visualisasi saya pengen ngelihat langit. Waktu itu saya inget banget, saya ngelihat langit. Ini dunia seluas ini nih, tapi nggak ada yang bisa gue kerjain gitu. Gue bisa sulap, bisa udah pernah masuk TV, tapi nggak bisa ngehidupin orang tua sendiri gitu. Wah, saya minta tolong ke Allah, ya Allah, tolong kasih saya pekerjaan yang bisa saya untuk membiayai orang tua. Bantu orang tua. Iya. Nah, dari situ doa saya. Nah, saya mulai jualan sosis goreng. Dulu saya sempat ada julukan Abang Sosis. Abang Sosis. Iya. Nah, terus akhirnya jualan mie ayam juga, jualan ayam bakar gitu. Untuk menghidupi, tapi waktu itu dapat per bulannya 500.000, 700.000 paling gede per bulan. Saya ngitung beli rumah 700 juta, mobil 300 juta. Kayaknya gue nggak ditakdirin punya ini semua deh. Dulu saya mikirnya gitu. Terus? Karena nggak mustahil banget saya bisa beli ini gitu. Nah, akhirnya ya Allah, saya doain lagi. Ya Allah, kalau emang ini saya nggak bisa berbuat apapun dan ditakdirin untuk jadi orang-orang yang di pinggir jalan, saya bersedia ya Allah gitu. Nyampe. Tapi tolong ya Allah, kasih kesempatan satu aja pekerjaan yang bisa saya menghidupi gitu. Akhirnya dapatlah tuh dari keluarga, saudara, nawarin, "Nih ada pekerjaan nih, jagain anak-anak di Senayan City." Nah, saya kerja tuh 1,8 juta dibayar per bulan. Itu mulai bisa nyicil untuk beli HP. Karena dari dulu BBM saya nggak ngerasain loh. Di saat teman-teman pakai BBM nggak ada saya. BlackBerry maksudnya. BlackBerry. Saya nggak ngerasain. Karena emang nggak punya duit untuk beli HP pada saat itu. Nah, akhirnya pas kerja di Senayan City itu digaji 1,8 udah mulai bisa nyicil nih. Akhirnya saya beli handphone second, ngerasain lah tuh. Saya pakai BBM
Tapi pada saat saya, nih pin saya ya, tolong di-add. Udah nggak ada yang main BBM. Kan kampret ya. Udah WhatsApp. Iya, udah WhatsApp. Udah pindah ke WhatsApp. Iya. Iya. Iya itu. Wah, ketinggalan berarti ya. Gua nggak ada temen nih di BBM. Nah, pas dari situ ada yang nawarin lagi jadi agen asuransi. Karena waktu itu nggak cukup untuk ngebiayain orang tua juga. Akhirnya sekitar 2 bulan 3 bulan kemudian agen asuransi. Nah, saya mikir waktu itu asuransi kan gak digaji. Peluang. Ya, saya mikir ya udahlah, ngambil peluang inilah. Nunggu komisi. Iya, nunggu komisi. Depannya Semoga P dapat. bukan? Hah? Depannya P bukan? Iya. Oh iya. Nah, itu luar biasa. Nah, pas itu, tapi luar biasanya walaupun saya nggak dapat duit di situ, saya dapat pengetahuan yang luar biasa. Karena setiap hari Sabtu kan ada seminarnya, kelas, kelas. iya. Nah, di situ saya tahu otak pria, otak wanita, bagaimana cara berbicara ke wanita, cara berbicara ke pria. Nah, dari situ juga saya jadi nggak tahu malu tuh. Karena setiap pulang habis seminar langsung pakai jas, pakai kemeja, dasi, turun ke pasar-pasar, nawarin asuransi. Nggak ada satupun selama 6 bulan yang mau ikut. Pernah kampret banget nih kalau masih ingat nih orangnya nih. Iya, saya nawarin nih. Pak, ini kan kalau nabung di bank kayak gini, ini kalau nabung di deposito kayak gini, mendingan di asuransi gini. Sekarang ada unit link dan semacamnya. Pas saya cerita, saya nengok orangnya udah nggak ada aja. Iya, kan kampret banget ya. Iya, itu berkali-kali kayak gitu tuh, banyak yang kayak gitu. Dia sambil ngerokok. Pas saya lihat udah nggak ada. Anjir, pantesan bau rokoknya udah nggak ada. Nah, kacau itu kalau di film bagus itu. Iya. Tapi saya pas nawar-nawarin asuransi, saya juga cerita saya bisa sulap. Nah, 6 bulan saya nggak ada kerjaan sama sekali, nangis lagi kalau ini kayaknya saya salah ngambil jalan dah. Kayaknya duit lebih oke dah daripada peluang gitu. Karena sekarang saya butuhnya uang. Naik lagi ke atas, nggak lama kemudian ada salah satu dari yang saya tawarin asuransi, nawarin, "Sel, kan bisa sulap ya?" "Bisa. Ini di Blok M kita butuh pesulap untuk ngajarin sulap anak-anak. Digaji 2,5 juta per bulan, mau nggak?" Asik. Wah, boleh banget nih, alhamdulillah. Saya ambil lah. Nah, mulai dari saat itu saya mulai bisa bayarin listrik, bayarin nabung buat bayar kontrakan dan semacamnya. Nah, nggak lama beberapa bulan, dari sekitar 4 sampai 5 bulan, saya bilang, ya Allah, ini saya pengen punya rumah untuk orang tua saya. Caranya, akhirnya Gojek keluar di tahun 2015. Waktu itu Gojek penghasilan bisa 6 sampai 10 juta. Saya mikir, masa iya tukang ojek penghasilan gede gini? Ya udah nggak apa-apa, cobain. Iya, saya cobain. Akhirnya jadi Gojek 3 tahun. Dari tahun 2015, 2015 sampai 2018. Sambil ngegojek, saya waktu itu udah belajar YouTube itu bisa menghasilkan katanya. Jadi niat awal nge-YouTube bukan untuk penghasilan, untuk nyimpen pengetahuan saya biar saya nggak lupa terhadap sulap. Iya. Buat dokumentasi lah. Iya, setiap hari Kamis saya syuting, Jumat upload dulu. Selalu kayak gitu. Nah, 2015 Gojek plus YouTube 1 tahun. Di 2016-nya itu dari YouTube mulai dapat 1,3 juta per bulan. Nah, 1,3 juta saya mikir, wih, waktu itu bangga banget. Kerja di Indonesia digaji Amerika. Ya kan? Wah, asik nih, dolar lu. Wow, ada star syndrome lah. Gojek tapi dapat dolar juga dari Google gitu kan. Nah, saya mikir, wah, ini lumayan nih, berarti double. Jadi dari pagi ke pagi. Makanya saya dulu pas Gojek berangkat pagi, pulang pagi. Makannya selalu di warteg dan istirahat cuma di masjid, ke masjid doang. Tidurnya di masjid? Iya, jadi kayak siang nih sholat zuhur. Sholat zuhur, habis sholat saya istirahat dulu 30 menit. Baru berangkat lagi. Asar istirahat lagi. Terus jadi di luar rumah terus, nggak jarang di rumah. Tapi berkat itu saya bisa bayar kontrakan, kasih makan orang tua, nggak ngutang dan semacamnya. Alhamdulillah dari Gojek itu. Dan luar biasanya 2016 ya, itu saya mulai dapat ada uang tabungan dari bayar kontrakan dan semacamnya. Itu ada 5 juta. Ini saya mulai keluar nih di YouTube saya. Ini tentang kurban. Video tentang kurban. Keutamaan kurban dan semacamnya. Ih, seru juga nih kayaknya kurban ya. Tapi duit di rekening cuma 5 juta nih. Sedangkan 4 bulan lagi saya udah harus bayar kontrakan 12 juta. Waduh, Kayaknya nggak keambil nih waktu itu. Subsidi juga tahun kedua udah mulai turun. Subsidi dari Gojek. Wah, kayaknya nggak sanggup deh.
Tapi nggak apa-apa lah. Buktinya nih, gue doa selalu dikabulin, nih dikasih kerjaan. Masa iya kali ini Allah ngecewain? Kalau sampai kali ini Allah ngecewain, gue bakal nyalain Allah. Saya sampai gitu tuh. Jangan dong. Iya, waktu itu sampai saking ininya ya, saking ekonominya sulit gitu. Ya udah 2 juta lah saya kurban. Maksain diri. Alhamdulillah. Iya, maksain diri pertama kali kurban 2 juta. Wah, itu bulan berikutnya nunggu-nunggu nih, kapan nih Allah ngasih rezeki nih tambahan kayak gitu ya. Dari YouTube tiba-tiba gede kayak gitu. Gak juga, bulan kedua harus bayar kontrakan lagi. Duh, kok gak cukup ya? Ini dikit lagi kok bayar kontrakan nih gitu. Ini kurang nih. Saya minta tolong lagi, ya Allah ini kurang nih ya Allah buat bayar kontrakan. Duit di rekening cuma ada 4 juta. Kontrakan 12 juta tuh. Dalam waktu 2 bulan lagi. Tapi masih Gojek itu? Masih Gojek terus, masih YouTube kan 3 bulan sekali kalau dulu dapat 1,3 juta. Okay. Bukan tiap bulan. Iya. Jadi Gojek plus YouTube tuh. Nah, akhirnya di tahun 2016 pas menuju 2 bulan sebelum saya bayar kontrakan, saya dapat kontrak untuk jadi host di aplikasi. Oke. Jadi host, digaji per bulan 5 juta. 3 penghasilan jadinya. Widih. Dari Gojek nge-host plus YouTube. Iya. Nah, itu 2 bulan itu kan 10 juta berarti. Di kontrak set dibayar cukup bayar 12 juta loh. Iya, betul. Alhamdulillah waktu itu. Waktunya pas ya. Pas, mepet banget. Itu kalau saya nggak percaya banget sama Allah mungkin digagalin tuh ujiannya kan. Nah, 12 juta akhirnya alhamdulillah bisa nih bayar. Wah, tahun berikutnya berarti harus kurban lebih besar lagi. Saya mikir gitu kan. Nah, terus setelah 2 bulan itu saya mikir kayaknya saya nggak kuat deh 3 kerjaan kayak gini nih. Kayaknya YouTube sama nge-host aja udah cukup. Kan karena 5 plus 1,3 tuh dulu udah mulai 1 bulan tuh. 6,3 cukup lah gitu. Nge-host. Pas bulan kedua, karena penonton host saya waktu itu nggak ada yang kenal pesulap merah. Udah pakai pesulap merah tapi nggak ada yang kenal kan. Penontonnya kecil kok. Tahun berapa tuh? 2000? Tahun 2019. Oh, 19. Iya, 2019 2020-an. Menuju situ. Nah, pas bulan kedua diputus kontrak. Waduh. Gojek udah berhenti. Diputus kontrak pula. Nah, saya mikir, ini ya Allah, ini kalau diputus kontrak saya dapat dari YouTube doang 1,3 nih gitu. Ini cuma 1,3 ya Allah nih. Akhirnya ya Allah tolong ini tolong bantu, saya nggak bisa buat bayar kontrakan nih. Berikutnya. Saya nggak benar-benar kayak ngobrol aja gitu di atas genteng, tapi saya kayak ngobrol sama Allah. Saya harus punya pekerjaan baru lagi ya Allah gitu. Nah, luar biasanya di tanggal 20 saya diputus kontrak. Tanggal 28 kan itu udah habis tuh kontraknya. Di tanggal 25-nya saya dikontak lagi sama aplikasi lain. Waduh. Sel, mau nggak nge-host? Kan saya ngelihat kamu nge-host di aplikasi sebelah ya. Iya, digaji berapa di sana? 5 juta sebulan. Oh, mendingan pindah ke aplikasi saya aja. Sebulan 10 kali live doang, nggak 22 kali kayak gitu. 10 juta? Enggak, 30 juta. Wih, sebulan. Masya Allah. Iya, 30 juta sebulan. Ya, nah, terus? Karena waktu itu dia nggak tahu, aplikasi sebelah itu nggak tahu saya udah diputus kontrak. Iya. Saya pura-puranya iya emang saya rame di aplikasi sebelah gitu. Jadi oh ya udah ke saya aja, ya udah ntar saya putusin kontrak sama aplikasi sebelah. Asik. Alhamdulillah gitu. Iya, alhamdulillah. Beneran itu kok Allah mepet-mepet banget kan? Iya. 30 juta. Nah, 30 juta per bulan saya mulai bisa kontrak yang tadinya saya sakit-sakit terus tuh sering. Di kontrakan yang tadinya rumah agak besar, 100 meter, pindah jadi 60 meter persegi. Sering sakit tuh, banyak perabotan, mepet. Saya mikir ini harus pindah kontrakan ke yang lebih besar. Pindah ke kontrakan yang lebih besar, terus akhirnya bisa bayarin listrik, bisa ngasih makan orang tua dan seterusnya. Tiap tahun ganti kontrakan yang lebih besar. Karena kan itu di kontraknya 3 tahun tuh. Dari aplikasi yang 30 juta per bulan. Iya. Nah, di kontrak 3 tahun, terus pas ke 3 tahunnya kontrak ini habis nih kok. Wah, anjir ini duit besar nih. Hilang. Jadi dari YouTube doang. Dari YouTube waktu itu cuma 3 juta. 3 juta 4 juta sebulan. Wah, harus banyak ngirit berarti kalau dari YouTube doang. Tapi nggak apa-apa lah. 4 juta masih bisa hidup lah sebulan gitu. Nah, pas saya mikir ya udah pasrah aja lah. Kalau emang 4 juta sebulan, saya terima ya Allah gitu. 4 juta sebulan. Nah, pas saya megang duit 100 juta pertama, ini saya masih ingat banget. Orang tua saya kan dari emang menengah ke bawah ya. Dia selalu bilang, "Dek, mendingan KPR." Gitu. Karena kita kalau nggak KPR, kapan lagi punya rumah? Nggak punya rumah. Nggak bakal punya rumah. Saya bilang ke orang tua saya itu anti riba, karena kita lihat sendiri dari bapak ngeriba aja dulu nyicil mobil, habis gitu, dienolin. Kalau kita riba lagi,
Allah nolin lagi. Karena percuma kita KPR, kalau Allah takdirin kita nggak punya rumah, ya kita nggak bakal punya rumah. Kalau Allah takdirin punya rumah, besok bisa punya rumah. Yeah. Nah, 3 tahun setelah kontrak habis, orang tua saya sering nyaranin KPR. Akhirnya pas di kontrak terakhir itu